welcome back again to my channel, and this is about Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us, and today I'm not alone. Hi everyone, I'm here again. Hello Mister. Hi Mister, how are you Mister? I'm very good, Alhamdulillah. Mister, Okay, bagaimana Alhamdulillah, kabarnya? very good too. Kalian bagaimana guys? Semoga kalian sehat-sehat juga ya. Amin. Nah, hari ini di sebuah video akan kita reaksikan Mister, lagi-lagi tentang bagaimana Malaysia mencoba untuk bermanfaat untuk orang lain, Mister. Wow, aku kadang-kadang nggak habis pikir loh orang sama orang Malaysia nih. Mereka mau bersusah payah untuk do something, namun nggak di negara mereka sendiri, namun ke negara orang lain. Oke. Mereka bikin sebuah kampung yang ada di Syria, namanya Kampung Malaysia. Namun tidak ada satu orang Malaysia pun di situ. Oke. Pelarian Syria semua yang ada di situ. Refugees. Dan mereka membuat dengan sebaik-baik bangunan rumah dengan fasilitas air, tandas, segala sesuatunya tuh ada. Jadi melakukan pembangunan tidak hanya untuk rakyat Malaysia. Itu loh, that's the thing. Aku tuh heran kenapa orang Malaysia tuh gemar sangat untuk melakukan hal tersebut. Itu kind of hobby of Malaysian people. Gitu aku bisa highlight dan aku tuh wow, amazing banget. Dan kali ini kamu pasti terperanjat, kaget-kaget, semakin terpukau ketika mendengar ada beberapa kumpulan dokter-dokter Malaysia, dokter-dokter muda Malaysia membangun sebuah rumah sakit. Really? Di mana? Bukan di Malaysia pastinya. Betul. Di negara tetangga mereka itu Kamboja. Kamboja. In fact, this doctor bisa bangun hospital Di untuk Malaysia. orang-orang Malaysia itu sendiri gitu loh. Tapi kenapa mereka memilih Kamboja? Itu makanya aku why they have to do that, capek-capek, pening-pening, pusing-pusing. Harus melakukan itu gitu loh. Aku nggak habis pikir sama orang Malaysia itunya Mister gitu loh. Dan coba kita lihat video ini bagaimana dokter Malaysia buat hospital di Kamboja. Wow, 1, 2, 3. Ataupun 20 tahun kebelakangan ni, kematian disebabkan sakit kepala mungkin jaranglah kita dengar kan. Kat Malaysia lah. Tapi dekat Kemboja, kerana negaranya miskin sangat, kematian dengan penyakit common bagi kita ni, tapi berbahaya bagi mereka. Atas inisiatif ini, Hospital Beyond Boundaries atau HBB dibina di Kemboja dan HBB terletak di kilometer 9 di Phnom Penh. Saya mengenali HBB dan sempat ke sana semasa kunjungan saya ke Kemboja pada tahun 2017. HBB ialah NGO yang didaftarkan di Malaysia dan dicetuskan oleh Dr. Lutfi Fadil Lokman manakala hospital HBB di Kemboja siap pada tahun 2015. HBB di Kemboja beroperasi 24 jam setiap hari dan mereka membina HBB kerana di sana merupakan kawasan penduduk Muslim tertinggi di kilometer 9 di Phnom Penh. Kos perubatan hospital kerajaan di Kemboja sangatlah tinggi sehingga orang awam tak mampu. Sampai peringkat kalau sakit tu tak ada duit, mereka takkan dirawat. Nak beli ubat sakit kepala pun tak mampu. Maka HBB tampil menawarkan kos rawatan yang mampu diusahakan oleh masyarakat setempat. Tapi kalau orang yang sakit tu datang ke HBB dan memang confirm tak ada duit, HBB akan berikan rawatan secara percuma. Walaupun HBB dibina di kawasan majoriti Muslim, tidak bermaksud mereka mengamalkan diskriminasi. Bahkan HBB melayar pesakit yang hadir di sana sama rata. Tak kisahlah yang datang tu agama apa pun, sebab majoriti di Kemboja ni ialah Buddhis. Doktor-doktor di HBB akan rawat pesakit yang datang. Jadi bila ada pesakit yang datang, maklumat pesakit diambil dan akan ada tim yang mengkaji sama ada pesakit itu mampu untuk bayar kos rawatan ataupun tidak. Kalau tak mampu, maka bayaran minimum akan dikenakan atau rawatan kepada pesakit itu adalah percuma. Selain itu, HBB juga dapat beroperasi daripada sumbangan orang awam di Malaysia. Jadi kalau kita tengok kan, dia bagi kos rawatan percuma kepada orang yang tak mampu, bayar semampu mungkin. Jadi kat manalah yang diorang jana untung sebenarnya. So, terjawablah dekat sini, HBB dapat jana pendapatan melalui sumbangan orang awam. Semasa saya ke sana, HBB ada dua bahagian, iaitu bahagian pesakit luar dan juga
wat bersalin. Setakat yang saya lihat, peralatan yang ada sebenarnya macam klinik kesihatan kerajaan yang ada dalam negara kita lah. Tapi upgrade sikit lah sebab ada wat bersalin kan. Waktu saya pergi ke sana pada 2017, HBB telah beroperasi lebih kurang 2 tahun tapi sudah berjaya membantu melahirkan sebanyak 14 bayi. Dengan usaha yang dilakukan oleh HBB, dan kredit perlu dibagikan kepada Dr. Lutfi Fadil Lokman, orang Kemboja memandang tinggi terhadap rakyat Malaysia, dan saya sendiri boleh rasa saya diberi layanan istimewa sepanjang keberadaan saya di Kemboja. Selain Kemboja, HBB juga menjalankan khidmat rawatan di Malaysia seperti klinik bergerak dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, HBB walaupun kurang dikenali rakyat kita sendiri sebagai sebuah pertubuhan NGO yang besar, mereka memainkan peranan penting dalam memikul nama negara kita sampai HBB di Kemboja ini dipanggil familiar dengan nama klinik Malay ataupun hospital Malay. Semoga kita juga mampu mengharumkan nama negara seperti mereka dengan usaha yang kita mampu buat sebaik mungkin. Oh my god, oh my god. Banyak negara yang kita tahu fokus pada pembangunan negaranya, Exactly. bekerja sama dengan negara lain untuk keuntungan negaranya. Exactly. Tapi ternyata Malaysia latar belakangnya adalah melihat di sana banyak sekali kasus kematian. Itu menjadi latar belakang kenapa mereka menghadirkan rumah sakit di sana, HBB ini, dengan Hospital Beyond Boundaries. betul secara cuma-cuma. Cuma-cuma atau gratis. The thing is, mereka ini adalah anak-anak muda. Betul. Anak-anak muda, mostly anak-anak muda yang sebenarnya mereka bisa cari kerja untuk mereka sendiri, untuk membina keluarga mereka sendiri, menghidupi keluarga mereka sendiri, trying to get more profits gitu kan, untuk Memperbanyak tabungan. Iya, memperbanyak tabungan Untuk hari-hari selanjutnya. Yes, gitu kan. Bisa Soalnya mereka memilih untuk mengabdi pada masyarakat That's dan the thing. bukan rakyat Malaysia. Bukan rakyat Malaysia. Bukan rakyat Malaysia. Ini Bukan rakyat, orang Islam juga, namun semua lapisan bukan agama. hanya orang Islam. Betul. Oh my god. Di negara Kamboja. Aku jadi ingat, Mister. Aku pernah baca ya sebuah komen daripada subscribers aku. Bahwasanya orang Malaysia tuh menganut sebuah kepercayaan bahwasanya di dalam rezeki mereka tuh ada rezeki orang Masya Allah. yang harus kamu kasih. Dan mungkin mereka juga menganut berpegang pada dalil bahwa sebaik-baiknya manusia adalah Orang bermanfaat. manusia yang paling bermanfaat buat Untuk orang orang lain. Ini bukan hanya manusia tapi membuktikan bahwa negara Malaysia bermanfaat buat negara lain. Exactly. Dan apabila ada satu bangsa atau satu warga dalam satu negara merasakan manfaat dari negara lain, bisa Mister bayangkan berapa banyak orang yang berdoa buat satu negara Oh tersebut. god. Masya Allah. Mungkin itu juga yang menjadi kunci kesuksesan Yes, itu mungkin negara ya. Malaysia Betul. secara spiritual ya. Betul, Jadi betul. tidak hanya membina negaranya secara teknis mungkin menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi secara spiritual juga Exactly. mereka kuat. Betul. The thing is, it's NGO, non-government organizations. So mereka cari sendiri dananya, mereka kumpulin sendiri. Mereka bolak-balik capek untuk mengumpulkan dana, bagaimana untuk mikirin membeli sebuah peralatan pendukung kelahiran atau untuk operasi. Why they want to do that? Ini membuktikan bahwa tidak semua orang bekerja atas nama materi, atas nama uang. Dan alhamdulillah di muka bumi ini masih ada orang-orang seperti Masya itu. Allah, mereka benar-benar blessed ya, diberikan hati dan perasaan yang seperti ini, memberikan kesadaran bahwasanya ketika kamu bekerja itu ataupun memiliki materi itu, it's not only for yourself. Kamu kuat, kamu memiliki ilmu pengetahuan, it's not only for yourself and family. Share it for others. Manfaatnya sudah terasa Manfaat sudah oleh terasa. masyarakat Kamboja. Wow. Aku yakin setelah ini pasti akan masih banyak lagi masyarakat Malaysia yang juga terdorong untuk memberikan manfaat buat bangsa-bangsa lain di dunia. Exactly, itu nggak perlu diragukan lagi. Misal banyak sekali NGO yang ada di Malaysia itu yang bergerak secara inisiatif mereka sendiri untuk ngebantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan di luar sana. Betul.
Wow. Jadi penasaran pendidikan seperti apa yang mereka terima. Yes, Ya, yes. apa yang ditanamkan di Yes. masa kecilnya. Di sekolahnya apa Di sekolahnya, ya? Ada pelajaran seperti apa apa? ya yang mungkin tidak yang miss di Indonesia sehingga orang-orang Malaysia itu ada hati seperti ini. Amazing, masya Allah, goosebumps. It's very inspiring anyway. So much inspiring, apalagi buat kita yang muda ya Mister ya, supaya kita bisa bermanfaat lagi untuk orang-orang lain dan nggak selalu memandang materi is everything. Gitu. Wow, keren banget guys, so super inspiring video. Thank you so much for these beautiful recommendations. And if you find this very good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Masya Allah, super beautiful video, Mas Love from Indonesia. Malaysia boleh. Bye everyone, thank you so Keren much. banget. Keren.